Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Elvira Julia. Dalam video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkenalan dengan salah satu tokoh psikologi, yaitu Bruce Frederick Skinner, atau yang sering kita sapa dengan Skinner. Beliau lahir di sebuah kota kecil Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat, pada tanggal 20 Maret 1904. Merupakan tokoh psikologi Amerika Serikat yang terkenal dengan aliran behaviorism. Kepedulian Skinner adalah mengenai tingkah laku, bagaimana individu mampu memiliki tingkah laku yang baru, menjadi lebih terampil, dan menjadi lebih tahu. Kehidupan akan terus-menerus dihadapkan dengan situasi eksternal, dan organisme pun harus belajar untuk menghadapi situasi tersebut dengan respon yang lama maupun respon yang baru dipelajarinya. Menurut Skinner, tingkah laku hanya dapat diubah dan dikontrol dengan mengubah lingkungan. Oleh karena itu, Skinner lebih tertarik dengan aspek yang berubah-ubah dari kepribadian, bukan pada struktural dari kepribadian. Unsur kepribadian yang dipandangnya relatif tetap adalah tingkah laku itu sendiri. Ada dua tipe perilaku. Yang pertama, perilaku responden atau respondent behavior, merupakan respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berhubungan dengan respon tersebut. Respon refleks termasuk dalam kelompok ini, seperti mengelakkan air liur, melihat makanan, mengelak dari pukulan, merasa takut waktu ditanya guru, atau merasa malu waktu dipuji. Dan yang kedua adalah perilaku operant atau operant behavior, merupakan respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus yang spesifik langsung memaksa terjadinya respon itu. Terjadinya proses pengaitan stimulus baru dengan respon yang baru. Organisme dihadapkan pada pilihan-pilihan respon mana yang akan dipakainya untuk menanggapi suatu stimulus. Nah, jadi inti dari pemikiran beliau adalah bahwa setiap manusia bergerak karena mendapatkan rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan atau operant conditioning. Jadi, operant conditioning itu apa sih sebenarnya? Operant conditioning ataupun teori Skinner merupakan pengkondisian yang melibatkan respon sukarela dari orang maupun subjek. Misalnya, berkendara nih, kamu menggunakan helm maupun sabuk karena sebuah peraturan. Tetapi, jika kamu tidak menggunakannya, otomatis kamu telah melanggarnya. Jika kamu melanggar, maka kamu akan mendapatkan sebuah hukuman. Nah, hukuman ini merupakan bagian dari operant conditioning. Nah, selanjutnya adalah 3 dasar pengkondisian operant. Yang pertama adalah netral. Netral merupakan stimulus dari lingkungan yang tidak meningkatkan maupun mengurangi kemungkinan tingkah laku untuk diulang. Dan yang kedua adalah reinforcement ataupun penguatan. Merupakan stimulus dari lingkungan yang dapat meningkatkan kemungkinan perilaku untuk diulang. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga adalah punishment ataupun hukuman. Merupakan stimulus dari lingkungan yang dapat mengurangi kemungkinan perilaku untuk diulang. Dihukum dan dipuji merupakan bagian dari kehidupan kita. Respon dari orang lain pun menentukan bagaimana kita dapat berperilaku. Mungkin kamu pernah kenal dengan teman yang merokok karena dianggap keren ataupun jantan. Mungkin pada hisapan pertama mereka akan mendapatkan tepuk tangan ataupun sebuah pujian. Nah, pujian ataupun tepuk tangan tersebut merupakan reinforcement positif ataupun penguat, sehingga temanmu menjadi seorang perokok. Atau bisa jadi dia merokok karena takut diledek, dikatain lemah, cemen, ataupun lainnya. Nah, perilaku tersebut merupakan perilaku yang negatif. Dan perilaku negatif itu dapat memicu seorang menjadi sebuah perokok karena meledek itu adalah bagian dari reinforcement negatif. Atau bisa jadi seseorang dapat berhenti merokok setelah ketahuan orang tuanya, lalu ia mendapatkan cambukan dari bapaknya. Nah, hukuman tersebut dapat membuat dia kapok sehingga dia tidak akan merokok lagi. Perilaku tersebut merupakan bagian dari stimulus yang netral.
Dalam operant conditioning, respon yang menguat ataupun melemah dilihat dari seberapa sering sih respon itu terulang. Misalnya, kalau misalkan kamu menggunakan helm jika ada polisi, itu berarti respon kamu terlalu kurang. Tetapi, jika kamu menggunakan helm saat kamu ingin ke kamar mandi ataupun tertidur pun kamu menggunakan helm, itu sih respon kamu yang terlalu kuat. Nah, ini pun menjadi alasan kenapa disebut dengan override. Karena, jika pun dikondisikan, proses pengkondisian itu akan berhasil jika subjek ikut beroperasi dalam pengkondisian. Berbeda dengan classical conditioning, yang hasilnya adalah perilaku refleks atau tanpa sadar. Respon dari pengkondisiannya merupakan pilihan dari subjek itu sendiri. Skinner melakukan penelitian terhadap seekor tikus dan merpati yang lapar. Skinner memasukkan seekor tikus tersebut ke dalam box yang sering disebut dengan Skinner box. Ketika seekor tikus sedang bergerak di sekitaran kotak, ia tidak sengaja menyenggol tuas, sehingga secara otomatis tuas tersebut pun berpindah posisi dan makanan jatuh ke wadah di sebelah tuas. Reinforcement positif ini dipelajari dengan sangat cepat oleh tikus setelah makanan beberapa kali datang. Berkat adanya makanan yang jatuh setelah tertekan tuas, tikus melakukan hal yang serupa secara terus-menerus. Terkadang, reinforcement positif ini bisa disebut juga sebagai reward. Selanjutnya, Skinner menunjukkan bagaimana cara bekerja reinforcement menggunakan box Skinner tadi. Bedanya, di kotak selanjutnya ia menambahkan aliran arus listrik. Saat tikus bergerak dan menyenggol tuas, maka arus listrik berhenti. Kemudian tikus paham apa yang harus ia lakukan ketika kotak tersebut dialiri listrik lagi, maka ia harus menekan tuasnya kembali. Reinforcement negatifnya adalah arus listrik yang membuat tikus tidak nyaman, dan tuas yang menyelamatkan hidup tikus, sehingga tikus harus melakukan tindakan yang serupa, yaitu menekan tuasnya kembali. Selanjutnya, Skinner menambahkan tantangan yang baru, yaitu menambahkan lampu yang menyala sebagai tanda bahwa arus listrik di dalam kotak tersebut akan segera dihidupkan. Lalu, tikus di kotak mulai menyadari hal ini dan akan menekan tuas setelah lampunya menyala, sehingga listrik dalam kotak tidak dapat mengaliri kotak tersebut. Selanjutnya adalah hukuman ataupun punishment, yaitu memberikan stimulus dengan tujuan menghilangkan ataupun mengurangi munculnya perilaku. Punishment maupun hukuman terbagi menjadi dua, ada yang positif dan negatif. Jadi, jika punishment positif itu adalah kamu akan diberikan sebuah stimulus yang tidak menyenangkan. Tetapi, jika punishment negatif itu adalah bahwa ada sesuatu yang menyenangkan yang dapat kamu ambil. Misalkan, jika kamu telat bayar SPP, hukumannya adalah pertama, mungkin kamu akan didenda. Dan kedua, kamu tidak akan diperbolehkan untuk memasuki kelas. Nah, denda di sini adalah memberikan stimulus yang tidak menyenangkan ataupun punishment positif. Dan tidak boleh masuk kelas merupakan menghilangkan stimulus yang menyenangkan. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya meminta maaf jika terdapat kesalahan kata maupun materi yang sulit dipahami oleh teman-teman semuanya. Jika teman-teman ingin memberikan saran maupun kritiknya terhadap video kali ini, kalian boleh memberikannya di kolom komentar ya. Saya Alfira Julia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.